Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan rahmat, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidup dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita masuk ke dalam kajian kita, yaitu sekarang tentang dunyal mukmin at-taqi. Dunianya seorang mukmin yang bertakwa. Amal mukmin, adapun seorang mukmin fayatlubud dunya min halal, maka mereka mencari dunia dengan yang halal, mencari dunia yang halal. Ya, lita'ayyunihi ala litu'inuhu ala dinih. Ya, untuk menjadi penolong terhadap agamanya. Jadi tujuan mencari dunia untuk memfasilitasi agama. Karena ujung-ujungnya kita akan kembali kepada Allah, kita akan meninggal dunia, yang dibawa oleh kita itu adalah yang kita simpan, yang kita tabung untuk jalan akhirat. Kita punya dunia, duit 1 juta, 500 kita jadikan buat keperluan, 500 lagi kita sedekahkan misalnya. Maka yang kekal, yang menjadi simpanan kita itu adalah itu yang 500 yang kita sedekahkan. Karena hakikat kita sedekahkan, kita lagi nabung. Hakikat sedekah itu nabung untuk akhirat. Kita mau punya apa di sono, ya nabung aja. Kita sedekahin aja. Ya. Kita mau punya kendaraan, kita sedekahin. Ini kalau yang kasarnya, radikalnya gitu ya, kerasnya gitu. Kita mau punya kendaraan, kita sedekahin kendaraan kita. Ntar di sono kita punya kendaraan. Kita mau punya kebun, sedekahin. Ntar di sana punya. Artinya pindahin aja. Yang kita punya dari sini pindahin ke sana. Ntar ketika kita balik ke sana, kita punya segala-galanya di sana. Ya. Makanya kita miliki dunia untuk menolong kita kepada agama. Pada agama, kita punya dunia, ngasih nafkah kepada keluarga, itu kan agama yang nyuruh. Agama yang nyuruh. Itu dia maksudnya, bukannya terlalu ekstrim atau terlalu untuk selalu melulu gitu. Enggak, isinya dalam kehidupan kita nih. Dalam kehidupan kita kan kita wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, itu agama namanya. Ya. Fa yu'addi zakata, maka dia menunaikan zakat, wal hajja, dia melaksanakan ibadah haji kalau ada rezekinya itu, wa yunfiq 'alal muawij, dan menginfakkan kepada orang-orang yang memerlukan, wa yaqumu bil masyari'il khairiyah, dan dia ikut serta di dalam pembangunan kebaikan, ya, yang sifatnya kebaikan. Ya, bangun apa nih? Masjid kurang ini, kurang itu, ayo ikut. Wah, saya nggak punya banyak, udah semen 1 sak kasarnya. Nggak punya semen 1 sak, paku kasarnya, istilahnya gitu. Yang penting ada ikutannya aja, nggak kosong. Kan kita nggak tahu ridhonya Allah di mana yang kita dapetin. Gitu. Ya, buat ibu-ibu misalnya, oh di sini nih lagi ada kerja nih tukang, misalnya di masjid, udah dah kirimin buat kopi-kopinya misalnya. Oh iya, ibu-ibu sih paling rajin gitu ya. Masya Allah, mantap udah. Yang penting lancar dari suaminya ya kak Bu. Iya. Begitu. Iya. Udah pokoknya hidupkan lagi tuh kayak gitu. Apalagi namanya gotong royong. Hidupin lagi, itu punya Islam itu. Punya kita itu. Dan pas memang dengan kebudayaan yang ada di Nusantara kita ini. Memang tipenya kita senang gotong royong. Udah pas itu memang. Emang Islam memang begitu ngajarinya. Kita juga sifat bangsa kita begitu, udah cocok.
Makanya katanya ada penyelidikan, ternyata orang yang dermawan nih orang Indonesia. Orang Indonesia ini terkenal orang dermawan. Emang bener. Kita ini kadang-kadang nih orang jualan pas-pasan. Jualannya pas-pasan. Cuman jualan kopi atau jualan apa namanya di depan tuh. Jualan nasi kah, jualan lontong kah, Indomie kah. Tapi kalau ada yang datang kelaparan, mukanya muka lapar, nggak punya duit, ya udah nggak usah pakai ngomong deh, langsung nih dikasih. Betul nggak? Itu hebat tuh. Itu sifat istimewa loh yang ada nih dalam bangsa ini. Ya, orangnya nggak tegaan udah kasih. Karena ada orang standar. Kalau mau sedekah, masukkan misalnya nih, masukkan duit sebulan 10 juta. Sekian juta buat ini, sekian juta buat ini, sekian juta buat ini, 200.000 buat sedekah, misal 200.000 sedekah, udah habis nih budgetnya. Ada yang kayak gitu, ya saya nggak bisa sekarang ngasihnya, ntar bulan depan. Budget 200.000 buat sedekahnya udah habis. Tuh sampai begitu jauhnya tuh ngitung budget. Orang kan kalau dalam prinsip sedekah nggak begitu, ya nggak begitu. Jadi ada kasih udah. Dengan kita ngasih seperti itu nanti keran kebuka lebih besar lagi. Nah, ya jadi ada kebaikan ikut. Nih tahun baru nih. Oh ada acara begini gini ya udah. Apa yang kita bisa ikut? Yang sifatnya kebaikan itu. Wasadaqatil jariyah, sedekah jariah. Ya, itu dalam hidup kita tuh perlu tuh. Biar ada pintu-pintu kebaikan kita juga ikut masuk ke dalamnya. Ada sedekah jariah buat masjid ikut. Ya, ada sedekah untuk pondok misalnya ikut. Untuk pelajar ikut. Untuk anak yatim ikut. Untuk apalagi misalnya janda-janda yang tidak mampu ikut. Kalau janda-janda yang mampu sih udah mampu ya, iya nggak perlu pertolongan, insyaallah. Ya, nah terus apalagi nih wakaf, ikut walaupun semeter 2 meter setengah meter kek. Kenapa? Paling enggak nanti di akhirat ketika kita nanti dibangkitkan itu nggak ada absen tuh kita amal-amal kebaikan. Ada berapa jenis amal kebaikan? Kita ini ada masuk, ini juga punya, ini juga ada gitu. Walaupun nggak besar-besar, nggak harus besar-besar. Kalau kita nggak ada mau diapain? Tapi ikut terus jenis-jenis kebaikan semuanya kita ikut. Ya. Wala tushghilu an jumu'atin wala an jama'atin. Dan di dalam mencari dunia jangan disibukkan dunia itu menyibukkan kita dari apa? Dari sholat Jumat dan sholat jamaah. Wah nggak sempet sholat Jumat, sholat berjamaah. Kenapa? Masih ada transaksi, masih ada ini, masih ada itu. Stop dulu. Ajak sholat dulu sebentar doangan. Ya, atau paling tidak ntar setelah itu ajak orang untuk sholat berjamaah. Jangan tinggal. Ya bagusnya tadi sih di masjid itu pas waktunya. Ya tapi paling tidak kalaupun biasanya dia ketinggalan maka jangan tinggal sholat berjamaah. Ajak orang ya untuk ikut berjamaah. Ya walaupun kasarnya untuk bayar. Temenin anda dong sholat berjamaah. Anda udah sholat berjamaah. Ya udah gak apa-apa ntar tolongin ada bayar deh misalnya. Udah saya bayar deh gak apa-apa. Yang penting ikut sholat berjamaah. Ya, wala an dzikrillah. Dan juga jangan sampai mencari dunia itu melalaikan kita dari zikir kepada Allah, mengingat Allah, baik itu berzikir ataupun hadir taklim, hadir pengajian. Nah, jangan sampai sibuk dunia akhirnya taklimnya enggak, belajarnya enggak. Nah, lu bahaya ini. Ya, dulu hadir rajin. Begitu udah nikah, udah apa semuanya, udah mana? Gak sempet. Ngaji dijadikan sambilan, bukan hal yang inti.
Kan ini ngaji ini artinya makanan roh. Kita lagi ngasih makan roh kita. Jasad kita aja kita kasih makan menjadi rutin, bahkan jadi prioritas. Maka roh kita sudah sepantasnya untuk diprioritaskan mendapat makanan roh dengan menghadiri majelis taklim. Ya fatakuna aunan lahu ana taatillah. Maka dunianya itu menjadi penolong di dalam taat kepada Allah. Ya, dapat dunia, ya jadikan penolong. Wasababan lahu ila mardatillah, dan dunia ini menjadi sebab untuk mendapat keridhaan Allah. Orang kalau udah orang punya dunia, disayang banget sama orang itu. Ya, orang punya dunia dia baik banget ke sana ke sini, disayang sama orang. Didoain terus sama orang. Ya, dapat kehormatan, dihormatin, dimuliakan, udah. Orang baik, ya kan? Coba orang pelit. Mau jalan aja juga pura-pura nggak ngelihat, biarin jangan jalan sini. Wah, ya, masya Allah. Ya, jadi yang jadi sebab untuk mendapat keridhaan Allah. Khususon ba'da an sami'a Nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, khususnya setelah dia mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha minad dunya fawqa ma yakfi akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur. Ya. Jadi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menasihati kita, siapa orang yang mengambil ya minad dunya, dari dunia ini, fauqa ma yakfi, di atas kecukupan kita. Udah punya dunia, punya mobil, punya rumah, ya, punya fasilitas-fasilitas, segalanya ada udah. Masih aja mau lebih. Ya masih lapar aja. Padahal hartanya kalau dihitung-hitung, ya kalau dihitung-hitung itu harta buat anak cucunya aja juga masih kebagian. Buat anak cucunya masih kebagian itu harta. Ya. Tapi karena memang tomak, rakus, diambil lagi. Ya, udah nggak cukup perasaan. Pengen jadi orang kaya se-Indonesia, udah jadi orang kaya sekampung, pengen jadi orang kaya sekecamatan, ya, udah jadi orang kaya sekecamatan, ya, pengen jadi orang kaya sekota, udah jadi orang kaya sekota, pengen jadi orang sewilayah itu, ya, pengen terus begitu. Dan itu sifatnya nafsu gitu. Sifatnya nafsu gitu. Ya na'udzubillah, sifatnya nafsu seperti itu. Ya. Jadi orang yang mengambil dunia fauqa ma yakfi, di atas daripada apa yang dia sudah cukup. Itu dia nggak ngapa-ngapain aja, nggak kerja aja, dunianya udah cukup. Udah mewah, udah berlimpah, tidur aja masih dapat duit. Tidur aja, tuh usahanya masih jalan 24 jam lagi. Buka usaha makan, buka usaha ini itu. Dia tidur, itu duit terus berputar duitnya dia. Ada proyek ini masih lagi dikejar, ada proyek masih lagi. Udah gantian buat yang lain. Repot juga ya. Orang digituin repot juga. Proyek. Misalnya lah, katakanlah dia orang kaya nih, udah proyek sono miliaran, proyek udah, ini datang proyek lagi nih, ada proyek 1 miliar atau 2 miliar atau 5 miliar misalnya, udah dah, kasih yang lain aja deh, udah kasih yang lain deh biar bagi-bagi rezeki, gitu. Tapi susah emang orang kalau udah kenal duit, udah apa juga kesempatan terus saja digarap. Ya, paling nggak ajak deh. Maksudnya ketika dia bikin usaha, paling enggak dia bikinlah usaha yang sifatnya membantu orang-orang yang bawah biar pada naik, kan gitu bisa.
Jadi ada amal khairiyahnya juga, ada amal baiknya juga. Misalnya dia katakanlah pemborong besar. Ketika dia menjadi pemborong yang besar, udah ajak nih pemborong-pemborong yang baru bermain, yang baru belajar. Rangkul mereka, kasih nih proyek ayo, kasih terus dah. Biar mereka bisa berkembang. Kalau dia berkembang, ajarin juga, jangan pelit. Ajarin juga, biar dia dermawan, biar dia juga bisa berderma, biar dia juga bisa berbuat untuk bangsa, gitu. Ini kan bangsa kita ini perlu pengorbanan kayak begini. Sifat-sifat jiwa-jiwa kayak begini kan bangsa kita perlu. Karena sisa-sisa penjajahan, doktrin penjajahan, kita selalu hanya memikirkan gue lu, ya lu gue. Ini kan doktrin penjajahan dari dulu begitu kita. Ya. Doktrin-doktrin penjajahan, pembodohan untuk bangsa kita, rakus, mikirin diri, nggak mikirin yang lain. Ini masih banyak berjalan. Makanya kita ini merdeka dari sisi fisik. Fisik kita alhamdulillah nggak dijajah, merdeka. Tapi sistem kita masih banyak terjajah. Sistem masih banyak terjajah kita. Terus siapa yang mau memerdekakan? Yang membebaskan dari penjajahan-penjajahan ini? Ya dari kita juga. Dari kita juga harus timbul kesadaran. Caranya, dunia ambil seperlu kita. Gitu. Kalaupun kita memang Allah bukakan kesempatan, ayo pikirin bagaimana caranya majuin orang juga. Gitu. Pikirin biar orang juga maju. Pikirin biar orang juga bisa berkembang. Tapi doktrin mereka jangan berkembang. Tahu-tahu cuman untuk kenyangin perutnya aja, cuman untuk dirinya aja, sombong lagi udah gitu, sok tahu lagi, biasa OKB kan gitu banyak kan. OKB orang kaya baru, pelagepan baru ngeliat duit gede dapat langsung. Nah itu harus diarahkan itu. Kalau orang soleh dia punya seperti itu, ngajak orang bisa diarahkan, enak bagus. Ya Allah ya Rabb. Ya. Siapa orang mengambil dunia di atas apa yang dia perlukan, akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur, maka dia akan mengambil kematiannya dia tidak berasa. Ya, enggak terasa itu semuanya. Orang mengambil pusing sendiri, ngambil ya. Rawahul Bazzar, hadis diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Fadunya al-mu'minu taqiyu tasiru lahu mazra'atan lil akhirati. Dunia buat orang mukmin yang bertakwa itu akan menjadi ladang untuknya di akhirat. Orang yang bertakwa mikirnya ini dunia, udah akhirat aja, tabung aja, invest aja ke sana. Orang rumah masa depan kok di sana. Wahya aydan fi yadihi, ya, dan dunia itu juga di tangannya, bukan di hati maksudnya. Ya. Kalau ya ta'assafu ala ma fata minha, maka dia nggak bakal nyeselin, jadi stres kalau dia kehilangan hartanya. Oh, kehilangan begini, wah stres pokoknya. Ya udah takdir Allah. Ada Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, anak daripada Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Habib Husain. Itu beliau Allah bukakan hartanya luar biasa. Ya, nggak pakai maksa-maksain, nggak pakai capek-capek ini, enggak, emang datang aja itu harta sama beliau dengan mudah. Beliau katakan, ketahui harta ini yang aku milikin, kalau memang Allah mau tentukan hilang dengan sesaat, dalam sesaat, nggak masalah buat aku. Yang dimiliki oleh beliau harta, tahu-tahu hilang, lenyap, apa kebakaran, apa semuanya, apa diambil, nggak ada masalah, nggak bergerak hatinya. Masya Allah. Ya, ini orang-orang soleh begitu ya. Wala yubaligh fil munaza'ati 'alaiha, enggak berlebih-lebihan ya di dalam ribut penyesalan harta begini, enggak, udah. Wa huwa 'ala ghayatin minal hadari, dan dia benar-benar berhati-hati min fitnatiha, daripada fitnah dunia, wa ghururiha, dan daripada tipu daya dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mal malu salihu lirrajuli salih." Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Di tangan orang yang baik, orang yang soleh. Udah enak. Itu harta akan diarahkan pada tempatnya. Masya Allah ya Rabb. Ya mudah-mudahan deh Allah bimbing kita ya. Ini kita sih ngomong begini nih, yang waktunya kita ngejar dunia, maksudnya yang waktunya kita usaha jalanin yang rajin. Jangan ini pengajian dijadikan dalil untuk nggak nyari usaha ya, atau malas. Enggak, jalanin. Kalau kita udah punya, kasih keluarga. Emang kita masih perlu hidupin keluarga yang benar, yang rapi. Setelah itu jangan lupa buat berjuang, simpanan akhirat. Artinya kasih keluarga sesuai dengan apa yang diperlukan, bukan bermegah-megahan, bukan. Udah, selebihnya juga pikirin tuh tabungan akhirat kita. Pikirin kita punya anak asuh misalnya, angkat dah anak asuh. Ini anak baik, nih bagus nih. Ya, potensinya bagus, kalau belajar jadi bagus dia nih, udah biayain. Kalau udah dia biayain, nanti dia gedenya dia nanti berhasil jadi orang baik, berhasil semuanya, itu saham akhirat. Itu. Ya, biasanya juga ada suka tuh di masyarakat tuh. Ini anak-anak yang nggak mampu, RT-nya inisiatif atau RW-nya inisiatif, tulis yang nggak mampu siapa nanti ajukan biar ada orang tua asuh bulanannya. Ya, harusnya begitu, masya Allah. Sebenarnya sih mampu, kita bisa harusnya kalau dikelola dengan baik ya. Karena kan apalagi di Jakarta ada dana-dana kayak begitu tuh buat masyarakat. Ya mudah-mudahan deh Allah luruskan, Allah perbaiki ya, Allah arahkan kita dengan keridhaannya. Mudah-mudahan Allah maafkan segala kesalahan kita, panjangkan umur kita semuanya, hadir semuanya ya, panjang umur, sehat afiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan anak-anak kita semua jadi anak-anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang soleh dan solehah dunia akhirat. Wa ala man salafuna sallam min hadar nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqq al-Fatihah bisir al-Fatihah ya rabbi. Amin. Amin wa baqa ala al-khair al-khair wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.